시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니 이제야 사랑을 할 것 같아 Ready or not 가는 거야 너를 믿어 Soldiers knocking doors down. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60% wilayah berupa lautan. Wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Karakteristik wilayah daratan di Indonesia terdiri dari pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan danau. Wilayah daratan Indonesia dipengaruhi oleh dua sirkum pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah pegunungan yang cukup banyak. Misalnya di Jawa terdapat jalur pegunungan Dieng, di Pulau Kalimantan ada pegunungan Meratus, dan di bagian timur Indonesia yaitu Pulau Papua ada pegunungan Jayawijaya. Pada umumnya, daerah pegunungan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah perkebunan. Indonesia memiliki kurang lebih 100 buah gunung api dengan 3 golongan, yaitu padam, istirahat, dan masih aktif. Gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia ini menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Dampak positif dari gunung berapi yang tersebar suburnya tanah di Indonesia menyebabkan curah hujan yang teratur dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat berpijak dan sumber kehidupan bagi manusia. Namun, dampak negatif dari banyaknya gunung berapi ini adalah tingkat ancaman bencana alam yang cukup tinggi, sehingga mengintai keselamatan masyarakat sekitar. Yang disebut juga dengan plateau atau plato adalah dataran yang luas terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Dataran tinggi sebagai bagian dari wilayah daratan Indonesia memiliki manfaat bagi manusia, seperti untuk daerah perkebunan teh dan tempat singgah untuk beristirahat. Ada juga beberapa daratan tinggi yang terdapat di Indonesia, misalnya dataran Charles Low yang terletak di bagian timur Indonesia yaitu Papua. Merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas dan memiliki ketinggian kurang lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamikan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam, sehingga pemanfaatan dataran rendah diutamakan untuk kawasan industri, pusat perdagangan, dan pemukiman penduduk, seperti halnya dengan kota Jakarta, Surabaya, Pangkalan Bun yang terletak di dataran rendah. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu 3.257.483 km persegi. Hal ini merupakan modal Indonesia menjadi poros maritim dunia. Merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari daratan tinggi menuju daratan rendah dan bermuara di laut. Sungai pada bagian awal berukuran kecil yang bermula dari daerah pegunungan, mengalir ke tempat yang lebih rendah, akhirnya bermuara di danau atau laut.
Semakin dekat ke arah laut, maka semakin melebar. Sungai di Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, pembangkit listrik, irigasi sawah, perikanan, olahraga, dan rekreasi, serta digunakan untuk pengangkutan kayu hasil penebangan dan pasar terapung. Merupakan cekungan daratan yang terisi air, danau dapat terbentuk karena letusan gunung berapi atau danau vulkanik, seperti Danau Kalimutu, Danau Batur, Telaga Warna, dan Danau Kerinci. Danau tektonik seperti Danau Singkarak, Danau Poso, Danau Towuti, Danau Tempe, dan Danau Takengon. Danau tektovulkanik seperti Danau Toba, cekungan Bukit Kapur yang terisi air, atau danau karst seperti Lokpa, Bengdogede di daerah Gunung Kidul. Dan danau yang sengaja dibuat oleh manusia atau danau buatan seperti Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Lalu sisanya ada laut, teluk, dan selat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di sabuk khatulistiwa. Suhu Indonesia tidak ekstrim karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan. Keberadaan laut akan menjaga suhu daratan sehingga menjadi lebih stabil dan tidak ekstrim. Indonesia berada di wilayah iklim tropis yang terdiri dari 81% perairan hangat, sehingga membuat suhu di pesisir pantai stabil di angka 28 Celcius. Sedangkan daerah pedalaman dan pegunungan bersuhu 26 Celcius. Dan untuk wilayah pegunungan yang lebih tinggi, umumnya mencapai suhu 23 derajat Celcius. Angin monsun barat. Pada bulan Oktober hingga April, suhu daratan Australia relatif lebih panas, menyebabkan angin berhembus dari Samudra Hindia menuju Australia. Angin ini banyak membawa uap air melalui Indonesia, yang menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Angin monsun timur. Saat matahari berada di belahan bumi utara, suhu di Australia lebih dingin daripada Asia, sehingga angin berhembus dari Australia menuju Asia. Angin ini bersifat kering karena berasal dari gurun kering di Australia. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah, yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 LU. Akibat adanya fenomena gaya Coriolis, sebagian besar wilayah khatulistiwa tidak dilalui oleh embusan angin taifun. Dalam meteorologi, siklon tropis atau angin topan, angin puyuh, badai tropis, taifun atau angin ribut, tergantung pada daerah dan kekuatannya, adalah sebuah jenis sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di sabuk khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. Fenomena tersebut menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia cukup tinggi. Kelembapan udara yang tinggi juga dapat memengaruhi alergi yang diidap oleh seseorang, bukan hanya dalam bentuk gatal-gatal pada kulit, tetapi juga alergi yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Namun, tingkat kelembapan ideal berkisar 45% hingga 65% RH, sangat penting untuk kenyamanan dan kesehatan. 내 하루 흔들어 마치는 역을 shake